ingin bisa menulis seperti ini dan bisa menggambar seperti ini, caranya gampang. Simak terus videonya sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mednew dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Ibnu Edi Yuwono. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis di layar laptop kita dan peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk kita menulis ya. Nah, tentunya ada satu alat yang harus kita punya, yaitu pen tablet. Pen tablet ini digunakan untuk kita menulis agar tulisan kitanya lebih rapih dibandingkan kalau kita menulisnya menggunakan mouse. Banyak banget pen tablet yang dijual di marketplace untuk pembelajaran dan juga biasanya digunakan oleh desainer untuk menggambar ya. Dan ini mungkin seri terbaru yang saya punya, yaitu Ion H640. Ini harga sekitar 300 sampai 500-an. Ada yang lebih murah dan ukurannya lebih kecil dibandingkan yang ini, namun tentu kualitasnya berbeda. Kalau yang kecil itu seperti yang saya punya ini, ya udah jelek banget. Nah, papannya itu kecil seperti ini. Nah, ini harganya cuma 200 sampai 300 kalau kita belinya online. Nah, tapi kita tidak akan membahas pen tablet di sini. Ini hanyalah alat penunjangnya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana review dari pen tablet ini, kita akan bahas di video berikutnya. Nah, yang di video ini kita akan membahas bagaimana caranya menulis menggunakan pen tablet dan menggunakan satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Sebenarnya tanpa pen tablet bisa, cuma tulisannya kurang rapi. Aplikasi apa? Kita simak terus videonya berikut ini. Oke, langkah pertama kita download dulu aplikasinya. Sebenarnya di sini aplikasinya sudah tampil di layar laptop saya, ada di sebelah kanan. Ya, saya sudah download dan installnya. Kemudian kalau kalian belum download aplikasinya, silakan buka websitenya, ada di Epic Pen. Ya, ketik aja Epic Pen di browser. Udah, nanti ada Epic Pen di sini, epicstrippen.com. Nah, ini yang kita download. Kita klik. Kemudian nanti kita download softwarenya dan install ya. Gampang, tidak sulit. Langsung muncul ini websitenya. Kemudian kita klik bagian download di sini, maka nanti akan downloadnya ada pilihan. Ada yang basic, ada yang pro. Nah, kita pilih yang free saja. Nanti ada perbedaannya, antara lain tidak bisa membuat garis, lingkaran, dan lain-lain. Dan ada juga yang tidak bisa menggunakan teks, arah, dan whiteboard atau blackboardnya itu tidak bisa. Tapi kita coba nanti bagaimana hasilnya. Nah, ini ada dua pilihan, ada untuk Windows dan juga untuk macOS ya. Kalau kalian menggunakannya Windows 10 atau Windows 7 dan 8, pilihnya yang for Windows. Tapi kalau menggunakan MacBook, pilihnya yang macOS. Silahkan diklik, kemudian nanti akan terdownload. Setelah terdownload, nanti langsung diinstal saja, dan nanti akan tampil ada di dalam menu start menu ya. Ada folder namanya Epic Pen. Nah, ini adalah aplikasinya. Tidak ada yang perlu diatur-atur. Ketika kita buka aplikasinya, maka dia akan muncul seperti ini, ada di tengah. Nah, ini adalah aplikasinya.
yang ini. Ada fitur apa aja di sini? Saya akan jelaskan satu persatu. Fitur yang pertama adalah simbol mata ini. Fungsinya untuk visible, ya artinya dia terlihat dan tidak, ataupun berfungsi ataupun tidak. Fungsi yang kedua ada mouse kursor, ya. Kita bisa menggunakan mouse kita untuk pergerakan apapun di laptop. Contohnya membuka file folder dan lain-lainnya. Tapi ketika kita pilih menunya yang pen, maka kita tidak bisa mengklik folder dan lain-lain. Jadi layar laptop kita murni langsung menjadi lahan untuk kita menulis. Nah, pen ini ada dua macam. Yang pertama di sini pen tentunya untuk menulis, ya. Kita misalkan di sini tulis nama. Nah, kemudian ketebalannya bisa kita atur di bagian sini, pen size. Ada yang paling kecil, ada yang agak lebih besar, ada yang lebih besar lagi, dan semakin besar, dan ini yang paling besar. Nah, ya, jadi agak banyak. Kemudian ada juga highlighter, ya, ataupun sering kita kenal sebagai stabilo. Nah, ini bisa juga untuk menstabilo pun warna-warna dari bangun datar ataupun gambar-gambar yang kita buat, ya. Jadi mewarnainya menggunakan stabilo. Dan yang ketiga ada teks di sini. Itu apabila kita ingin membuat teks. Ya, misalkan kita ketikkan teks di sini, maka nanti akan muncul teksnya di sini. Itu fungsi yang kedua. Yang selanjutnya ada garis, lingkaran, kemudian ada persegi, dan ada panah. Kita hapus dulu. Kita akan coba ini. Kalau garis, kita tinggal tarik garisnya. Kemudian ada lingkaran. Ada perintah di sini tahan shift kalau kita mau menggambar lingkaran. Artinya kalau kita menggambar tanpa shift, dia akan bentuknya tidak lingkaran. Tapi kalau kita tekan shift-nya, maka dia akan jadi lingkaran. Nah, contoh seperti ini. Sama halnya dengan perseginya. Kalau kita tidak menggunakan shift, maka dia bisa berubah jadi persegi panjang dan lain-lain. Tapi kalau kita misalkan mau bikin dia jadi persegi, tekan shift, maka dia akan jadi persegi. Dan ada tanda panah di sini, ya, tanda panah seperti ini. Bisa tahan jadi vertikal, horizontal, dan lain-lain. Ada menu penghapus di sini, penghapusnya kita bisa langsung hapus seperti ini sampai nanti bersih. Dan selanjutnya ada pen size-nya, tadi sudah kita gunakan. Kemudian ada tanda back atau undo untuk mengulang, atau kesalahannya bisa kita hilangkan tadi. Dan ada penghapus di sini untuk menghapus layar. Jadi keseluruhan layar yang sudah kita coret-coret, kita langsung hapus. Dan di sini ada pilihan whiteboard, ada warna putih, dan juga ada whiteboard warna hitam. Ya, jadi contoh misalkan kita mau coret-coret di whiteboard warna putih. Nah, ini bisa kita gunakan. Pilih warna pennya dulu, kemudian kita langsung coret-coret di sini. Misalkan kita menjelaskan soal, ya, karena saya guru matematika jadi saya contohkan matematika, ataupun bisa juga dengan materi-materi yang lain dimasukkan ke sini, ya, langsung dicoret-coret di sini. Itu untuk whiteboard yang warna putih. Lalu whiteboard yang warna hitam bagaimana? Nah, ini adalah menu whiteboard warna hitam. Kita pilih warnanya, pennya seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau di sininya dia tanda silang, artinya layar monitor kita akan hilang berubah warna putih atau hitam sesuai keinginan kita dari whiteboardnya. Tapi kalau kita klik lagi di sini, maka layar monitor kita aktif kembali dan kita hapus bagian layarnya. Dan kemudian ada text screenshot, artinya ketika kita setelah selesai menulis-tulis ini bisa kita langsung screenshot. Tanpa menggunakan aplikasi itu pun kita sudah bisa screenshot dengan menekan tombol print screen yang ada di keyboard.
Oke sahabat Mednew, kita langsung aja sekarang coba bagaimana kalau kita ingin mencoret-coret menggunakan PDF dan juga PowerPoint. Pertama kita buka dulu kalau kita mencobanya di PDF seperti apa. Nah misalkan kita ingin mengerjakan soal nomor 1 ini, lalu kita pilih pennya aja, kemudian pilih warna pennya yang ingin kita gunakan warna apa. Dan kita langsung mengerjakan soal yang sudah diberikan ini. Misalkan di sini ada hasil dari 9 dikali 12 ditambah min 5 dibagi min 8 min 13. Kita kerjakan di sini jadi 9 dikali 12 dikurang 5 hasilnya adalah 8. 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. Kemudian dibagi min 8 min 13 maka hasilnya adalah min 21. Lalu kita hitung perkaliannya 21. Lalu kita hitung perkaliannya ada 9 dikali 7 maka hasilnya didapat adalah 63 dibagi min 21. Nah hasil dari pembagian 63 dibagi 21 hasilnya adalah min 3, maka kita dapat jawabannya adalah min 3. Nah bisa kita gunakan di PDF seperti ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mau mengerjakannya menggunakan PowerPoint? Kita sudah membuat soal-soal yang ada di PowerPoint, lalu kita ingin coret-coret. Jangan lupa ini di screenshot dan kemudian disimpan hasil screenshotnya bisa dalam Word maupun dalam PowerPoint ya. Ini kita hapus dulu, kemudian kita buka PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita slideshow. Untuk menu slideshow-nya di sini saya rubah menjadi tidak full screen ya, jadi bisa juga seperti ini, bisa juga full screen. Nah kemudian kita lihat soal nomor 1. Di sini ada soal diminta untuk menyederhanakan hasil dari 5A pangkat 2 kemudian dikurangi 6AB ditambah 3AB min 4AB. Pertama kita urutkan suku-suku yang sejenis. Di sini ada 5A pangkat 2 plus 3A pangkat 2 min 6AB min 4AB. Lalu kita hasilkan 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8A pangkat 2 min 6 ditambah min 4 hasilnya dari min 10AB. Maka inilah hasil penyederhanaannya. Kemudian kita lihat lagi, di sini saya sudah bikin soal 2. Untuk melanjutkan ke soal selanjutnya, tentunya kita harus menghapus hasil coret-coretan sebelumnya. Karena ketika kita berpindah, coret-coretan sebelumnya ini masih ada, jadi kita harus hapus dulu. Dan kita langsung kerjakan lagi soal yang kedua. Kita cari urutan dari suku-suku yang sejenisnya. Di sini ada 6x pangkat 2 min 3x pangkat 2, hasilnya jadi 3x pangkat 2 min 4x pangkat 2 p pangkat 2. Dan inilah hasil penyederhanaannya. Jangan lupa setelah selesai kita juga bisa langsung menghapusnya. Kemudian kita close dan inilah tutorial bagaimana caranya menggunakan Epic Pen. Mudah dan aplikasinya tidak berat untuk laptop, semua jenis laptop dan spek apapun ini bisa digunakan. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh maupun offline-nya. Ini bisa digunakan dan papan tulis pun bisa kita save sehingga masih tetap bening ataupun bersih ya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, share, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.